Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Mas Fabi Tumiwa. Kita juga akan menerima penelpon. Begitu di ujung telepon sudah ada Mas Fahrudi di Klender. Halo Mas Fahrudi, selamat petang. Ya, selamat petang, selamat sore. Baik Mas Fahrudi, mungkin bisa lebih kencang suaranya, Mas, volumenya? Dikecilin volumenya. Oke, baik. Mas Fahrudi, kami sudah mendengar suara Anda lebih jelas. Ada yang ingin ditanyakan begitu atau mungkin ada fakta-fakta lain yang Anda temukan di lokasi Anda terkait dalam pembangunan gardu begitu? Oke, mungkin kasusnya Pak Dahlan Iskan ini kan kasus baru, tapi sudah korupsi di PLN ini kan sudah memang terjadi dari zaman dulu ya. Iya. Kebetulan saya juga keluarga PLN, jadi saya juga tahu ya. Korupsinya seperti apa, Pak? Banyak. Misalnya? Pengadaan, misal untuk pengiriman mesin, PLTD atau apapun, begitu juga ya. Jadi 4 kali lipat. Jadi kasus korupsi di Indonesia ini kan bukan hal baru. Ya. Mudah-mudahan aja di pemerintahan sekarang ini bisa bongkar kasus-kasus korupsi yang lebih besar lagi kan selain di PT PLN. Artinya selain kemudian membongkar kasus korupsi yang melibatkan Pak Dahlan ini, Anda berharap kemudian korupsi-korupsi lain di PLN ini bisa terbongkar begitu Pak? Ya, Pak Dahlan ini cuma korban. Kalau saya lihat cuma korban. Dia ini udah kaya kok. Sebelum masuk ke PLN dia udah kaya kok. Oke. Dia kan jual listrik ke PLN juga kan. Oke. Anda menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Dahlan sebenarnya sudah benar begitu Pak? Sudah benar. PLN ini kan awalnya dia merugi. Ya, banyak utang dia merugi. PLN ini sebenarnya Pak Dahlan Iskan itu ditarik masuk untuk membantu. Anda melihat ada hasil yang signifikan semenjak masuknya Pak Dahlan? Banyak. Sekarang kan meter prabayar ini kan salah satu ide dari Dahlan Iskan. Kita jangan lupa itu juga kan. Baik. Itu kan menambah PT PLN juga. Oke, baik. Ini yang perlu diangkat sama berita satu, ini masalah pengerjaan tol Pantura, tol langganan ini. Oke. Setiap tahun itu salah satunya itu yang harus diteliti sama KPK itu udah berapa kali. Baik, Mas Fahrudi, kami sudah menangkap maksud Anda. Saya akan coba bahas bersama Mas Fabi Tumiwa, narasumber di studio. Terima kasih Mas Fahrudi. Ya. Baik, Mas Fabi, kita berbicara tentang seorang Dahlan Iskan memang ini agak gimana ya, dia adalah pemimpin yang dinamis ya, saya melihatnya seperti itu dengan segala keputusan yang dia ambil yang memang berbeda dengan beberapa pemimpin lain yang masih harus berpikir panjang untuk merealisasikan sesuatu. Tapi Anda melihat bahwa berbicara tentang itikat tadi, Dahlan Iskan sendiri bagaimana sih dalam mengelola listrik kita selama menjadi direktur PLN ini, Mas Fabi, dalam pengamatan Anda? Ya kalau saya lihat memang Pak Dahlan fokusnya kan ingin memperbaiki PLN ya. Kita ingat waktu zaman dia menjadi dirut, masuk dirut itu dia mencanangkan ada 5 musuh utama PLN itu. 5 musuh itu soal daftar tunggu, lalu kemudian ada inefisiensi dan lain sebagainya. Nah, dia coba menyelesaikan itu. Tapi kita lihat memang pada saat Pak Dahlan masuk kondisi kelistrikan juga kan tidak dalam kondisi yang baik ya. Artinya banyak pemadaman, permintaan listrik itu tumbuh dengan cukup pesat sehingga memang kebutuhan seperti gardu induk itu sangat dibutuhkan ya. Apalagi ada proyek-proyek 10.000 megawatt yang memang direncanakan untuk masuk tuh dari 2011 sampai 2013 pada waktu itu memang. Jadi kebutuhan gardu induk itu penting. Nah, kalau gardu induk itu tidak tersedia akan sukar kiranya listrik yang dipasok dari pembangkit 10.000 megawatt FTP tahap 1 yang masuk itu bisa disalurkan ke pelanggan PLN. Artinya pembangunan gardu induk pada saat itu memang sangat diperlukan begitu ya Mas Fabi? Menurut saya Jadi mungkin ada urgensi seperti itu. Lalu kelihatannya ya ada mungkin mungkin tidak bermaksud tidak punya maksud untuk melanggar aturan, tapi mungkin gini, Pak Dahlan kan tidak detail ya terlibat dalam proses pembebasan lahan, dan kalau kita lihat ya ini saya tidak tahu apakah proses pembebasan lahan sudah dilakukan sebelumnya. Jadi surat yang diberikan itu kan memang sesuai dengan ketentuan, kalau tadi saya katakan PMK 54 PMK 54 tahun 2010 itu memang ada 3 syarat untuk
atau 3 aspek ya yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan itu. Nah, memang salah satunya adalah surat yang menyatakan bahwa tanah itu sudah dituntaskan. Tapi artinya dituntaskan itu kan apa maksud dituntaskan? Apakah memang sudah dibeli atau sudah selesai pembeliannya atau apa? Karena kalau kita lihat tadi yang saya katakan, kalau kita lihat peraturan yang kemudian merevisi aturan ini PMK 194 itu memang menyampaikan bahwa ya proyek multi years itu misalnya tanahnya belum selesai tapi dia harus memberikan surat pernyataan bahwa itu akan diselesaikan pada saat masa jadi secara bertahap ya, itu jadi apakah ini memang bisa terselesai? Karena memang kan pembebasan lahan itu lama ya, bisa makan waktu 2-3 tahun, apalagi kalau pemiliknya belum jelas atau pemiliknya lebih dari satu, ini kan butuh waktu lama. Nah, pada saat artinya realisasi proyek ini sendiri kan Pak Dahlan pada saat itu sedang berjalan, kemudian dia pindah jabatan menjadi Menteri BUMN saat itu. Pengalihannya seperti apa sih Mas Fahmi sebenarnya kalau Anda melihat? Ya, jadi gini, ini kan proyek yang sudah harusnya dirancang dari tahun 2010 ya, karena anggarannya mulai tahun 2011. Nah, masa-masa itu memang Pak Dahlan baru jadi dirut, tapi kita ingat juga Pak Dahlan itu kan di PLN sampai kalau saya nggak salah September atau Oktober 2011 ya, setelah itu jadi Menko BUMN. Nah, sementara proyek ini adalah proyek 2011-2013. Nah, harusnya karena ini kuasa pengguna anggaran itu kan sebenarnya Pak Dahlan dalam kapasitas sebagai dirut PLN ya. Nah, lalu yang memang tidak jelas sekarang lalu dia apakah kemudian proses itu dilanjutkan? Karena kalau kita lihat aturan multi years itu berarti tadi harusnya pengadaan lahan itu bisa dibereskan juga sebenarnya pada tahun 2000 kisaran tahun 2011-2013 itu gitu. Nah, yang masih belum terungkap sekarang kan di situ saya tidak tahu juga sebenarnya bagaimana konstruksi kasusnya sebenarnya yang berkaitan apakah ada permainan mungkin ya dari pelaksana proyek yang mungkin melaporkan seakan-akan tanah udah dibebaskan ternyata belum gitu padahal permainan politik lain di luar ini kan ada 15 orang dari PLN maupun dari pelaksana ataupun dari kontraktor yang sedang mengalami proses persidangan. Nah, tentunya kan ada alasan kuat ya kenapa mereka kemudian sekarang masuk ke persidangan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah ini bermasalah di tahap implementasinya atau di tahap pembuatan keputusannya gitu. Karena di sini menurut saya kalau aspek karena tuduhan yang disangkakan Pak Dahlan melakukan korupsi, harusnya korupsi itu kan tidak hanya dilihat bisa dilihat apakah itu direncanakan atau tidak. Ataukah Pak Dahlan hanya sekedar memang mungkin dapat laporan mengatakan tanah udah beres Pak, kalau gitu saya buat surat kepada Menteri Keuangan untuk memenuhi ketentuan itu mengatakan persoalan tanah sudah beres. Kenyataannya waktu implementasi tanahnya nggak beres gitu loh. Baik, Mas Fabi, kita terima telepon lagi dari Pak Gusmansyah di Riau. Pak Gus. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak, silakan mau bertanya. Saya tidak sepakat dengan penelpon pertama tadi. Orang kaya bukan jaminan untuk tidak korupsi. Jadi Anda melihat bahwa memang bisa jadi Pak Dahlan Iskan ini memang terlibat korupsi begitu Pak, meskipun banyak yang mengatakan atau menyaksikan itu, begitu Pak Gus? Bukan Bu, karena apa? PLN ini kan kita tidak rahasia umum lagi PLN ini. Karena PLN ini terus mengatakan dia merugi. Sementara pegawai PLN itu kayak saya, bahkan jamnya aja ada Rado, ada Mido, ada Rolex. Jadi kita berharap kepada pihak penegak hukum itu harus memeriksa mereka yang terlibat itu. Tidak ada jaminan bahwa Dahlan Iskan itu tidak melakukan korupsi. Masalahnya apa? Dia juga pemilik media. Selama ini kan orang menganggap Dahlan Iskan itu tidak akan tersentuh hukum. Masalahnya dia ada media massa yang begitu hebat di Riau dan di Jakarta, di mana-mana gitu. Jadi kita berharap kepada penegak hukum seperti Kejati Jakarta itu memeriksa sampai tuntas Pak Dahlan Iskan. Karena di Riau ini juga ada namanya Riau Post yang juga turut tidak mau memberitakan kasus korupsi. Kita duga juga dia korupsi karena itu
di bawah Dahlan Iskan juga. Terima kasih banyak, Bu. Baik Pak Gus, kami menangkap maksud Anda. Ya, kalau di PLN sendiri sebenarnya memang artinya marak akan korupsi itu sudah tercium sudah lama begitu Mas Fabi? Ini kan ya ada sejumlah direksi PLN termasuk mantan dirut PLN juga yang sebelumnya sudah pernah dipenjara ya karena kasus korupsi yang diperiksa oleh KPK. Jadi dan PLN juga mengakui kalau kita lihat gerakan PLN bersih yang dibangun oleh dirut PLN sebelumnya ya Pak Nur Pamuji itu kan sebenarnya untuk memperbaiki citra PLN juga termasuk kemudian buat zona integritas ya, bangun whistleblower system itu kan sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan PLN untuk mengurangi resiko terjadinya korupsi di dalam PLN. Menurut Anda itu berhasil begitu? Kalau saya lihat masa sesudah Pak Dahlan itu cukup berhasil ya. Kalau kita lihat ada banyak perbaikan dilakukan. Tapi apakah korupsinya sudah nol dan memang tidak ada korupsi sama sekali, bersih sama sekali, itu menurut saya ya harus diteliti lebih lanjut. Tapi saya melihat dalam 4-5 tahun terakhir ini ada perkembangan yang lebih baik. Nah, tapi kalau kita lihat saya kira kita perlu ini ya, kita nggak bisa ini kan ada satu orang ya yang kemudian disangka ada bersama dengan 15 orang yang lainnya. Artinya kalau saya lebih menyarankan kita lihat, kita bedah kasus ini, apakah kasus memang di dalam pelaksanaan proyek, di dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyeknya ada indikasi terjadinya korupsi atau tidak gitu. Karena tidak fair juga ya mengatakan semua orang PLN itu jahat gitu dan koruptor ya, gitu salahnya mereka membangun citra itu Mas Fabi. Ya, tapi menurut saya masyarakat berhak untuk menilai karena itu yang dilihat oleh masyarakat. Tapi di dalam kasus ini menurut saya kita perlu lebih jelas lah untuk melihat. Maka tadi saya katakan apakah korupsi itu sudah direncanakan atau terjadinya di tahap implementasi. Nah ini dua aspek yang berbeda tentunya. Tapi kalau Anda katakan ada implementasi dan keputusan, taruhlah kemudian keputusan itu adalah ranah si Dahlan. Tapi bagaimana dengan pengawasannya? Nah itu kan ketika Pak Dahlan sudah nggak jadi dirut, ya, dan kita harus ingat ini kan uang APBN loh. Uang APBN kalau saya tidak keliru ya, dananya itu adalah di tempat dana untuk Kementerian SDM, lalu kemudian diturunkan kepada PLN. Jadi PLN yang menggunakan, tapi Kementerian sumber asal dananya kalau saya tidak salah ya, ini kan Kementerian SDM. Artinya, dan kalau kita lihat proses di mana ini adalah kontrak multi years, harusnya pengawasan itu bisa dilakukan secara lebih baik karena walaupun anggarannya sudah diberikan secara tahunan, tapi kan setiap tahun itu dilihat apakah ada dana sisa atau tidak, karena itu akan menjadi penentuan. Ada audit atau apapun ya gitu mungkin tidak audit, tapi paling tidak ada laporan kan. Dan kalau sistem kita baik, itu sudah bisa terdeteksi sebenarnya. Artinya begini, kalau dilihat ya proyek tahun pertama 2011 misalkan pembebasan lahan nggak beres-beres, harusnya Dirjen Anggaran dan Kementerian SDM dan Kementerian BUMN juga itu kan sudah punya ancang-ancang, udah punya radar gitu loh. Kalau sistemnya baik gitu, mungkin sistemnya tidak baik gitu loh. Artinya bukan hanya kesalahan di kalaupun itu masalah. Lalu internalnya PLN sendiri seperti apa gitu? Karena artinya kalau proyek 3 tahun, tapi baru ketahuan di ujungnya bahwa ada tanah yang nggak beres, lalu kemudian proyeknya nggak sesuai waktu, dan pembayaran yang keliru, masa kontrak itu tidak bisa diadendum sih? Kalau misalnya ditemukan terjadinya kesalahan, kok tidak diadendum? Saya juga heran gitu loh. Karena yang salah satu yang dituduhkan jaksa adalah pembayaran kontrak yang harusnya sesuai dengan peraturan Presiden soal pengadaan barang dan jasa itu dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan, bukan material, tapi dalam kontrak itu adalah material, sehingga ketika dieksekusi pembayarannya harusnya berdasarkan material. Nah, kalau misalnya kontrak itu secara obvious melanggar, loh kok tidak ada proses koreksi selama 2011-2013? Baik, gitu. Mas Fabi, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.